senjata Indonesia. Kolega Trump tertawa sinis. 3 bulan kemudian, 27 negara NATO terdiam. Pada saat Amerika Serikat mengumumkan akan meninggalkan Eropa, negara yang dituju Eropa bukanlah Tiongkok atau Jepang. Itu adalah sebuah negara kecil yang telah bangkit kembali dari abu, Indonesia. Hanya dalam 90 hari, Indonesia telah menyerahkan 200 tank tempur utama, sebuah pekerjaan yang membutuhkan 5 tahun bagi Jerman dan 3 tahun bagi Amerika. Bahkan Jepang, negara dengan masa lalu yang rumit, juga mulai mempertimbangkan untuk mengimpor senjata Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Seluruh kebenaran yang mengejutkan akan diungkapkan segera. Sebelum memulai, dukung Indonesia dengan menekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar Indonesia Maju. Nama saya adalah Alex Peterson, seorang analis strategis yang telah mengabdi selama 25 tahun di Pentagon dan 3 tahun di markas besar pasukan sekutu Eropa NATO. Saya telah menyaksikan secara langsung setiap krisis di dunia barat, dari hari-hari terakhir Perang Dingin hingga perang melawan teror dan krisis di Ukraina. Tetapi tidak ada hari yang membuat saya merinding seperti hari itu. Brussels, lantai basement ketiga markas besar NATO, ruang operasi. Ruangan ini biasanya hanya digunakan untuk konferensi pers tentang latihan bersama atau pertemuan taktis. Tapi hari itu berbeda. Panggilan darurat dikeluarkan pada pukul 4 pagi. Ketika saya membuka pintu ruang rapat, saya hampir menahan napas. Semua perwakilan dari 27 negara anggota NATO hadir. Suasana, di mana biasanya terdengar beberapa lelucon, hari ini benar-benar sunyi, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Itu seperti rumah duka. Di layar besar, wajah Presiden Amerika Serikat muncul. Jika kalian tidak membayar, kami tidak akan melindungi Eropa. Suara Presiden Trump bergema di seluruh ruangan. Tidak, lebih tepatnya, kami akan mendorong Rusia untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Wajah perwakilan Jerman memucat. Perwakilan Prancis mengepalkan tangannya di atas meja. Presiden dari negara yang kami percayai selama 70 tahun sebagai sekutu paling setia kami, secara terbuka menyatakan bahwa dia akan melemparkan kami untuk dicabik-cabik oleh Rusia. Saya juga orang Amerika. Saya merasa malu. Tetapi yang paling menakutkan adalah saya tahu itu bukan hanya kata-kata kosong. Ketika video berakhir, pintu terbuka lebar. 3 pria berjas hitam masuk. Saat saya melihat orang yang memimpin, saya mengertakkan gigi. Robert Thornton, penasihat keamanan nasional Presiden Trump. Dia mengamati sekeliling ruangan. Sudut mulutnya sedikit terangkat, tatapannya persis seperti kucing yang melihat tikus. Tuan-tuan, pesan Presiden sangat jelas. Thornton berbicara perlahan sambil berjalan. Selama 70 tahun, Amerika telah bertindak sebagai perisai bagi Eropa. Dan apa yang kami dapatkan sebagai balasannya? Keluhan, kritik, dan tumpangan gratis dalam hal pengeluaran pertahanan. Dia memukul meja. Pesta telah berakhir. Wakil Menteri Pertahanan Jerman berdiri. Penasihat Thornton, apakah ini sebuah ancaman? Pasal 5 Piagam NATO mengatur kewajiban pertahanan kolektif. Amerika Serikat juga telah menandatangani perjanjian ini. Thornton tertawa sinis. Perjanjian? Perjanjian hanyalah selembar kertas. Bapak Wakil Menteri, apakah Anda akan menghentikan tank Rusia dengan selembar kertas? Pada saat itu, saya merasa suhu di ruangan itu turun drastis. Mark Sullivan, Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat lainnya, yang dikenal sebagai algojo berdarah dingin di Pentagon, melangkah maju. Saya akan bicara secara spesifik. Dia mengangkat 1 jari. 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun, jika kalian tidak menaikkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB, 350. 06 tentara Amerika yang ditempatkan di sini akan ditarik sepenuhnya, tidak ada negosiasi. Gumaman pun terdengar. 5% dari PDB? Saat ini sebagian besar negara baru saja mencapai 2%. 5% berarti lebih dari 2 kali lipat anggaran pertahanan. Gila, perwakilan Prancis berbisik. Thornton sepertinya mendengar dan menoleh. Gila, tidak, akhirnya kami sadar. Eropa telah hidup terlalu nyaman selama 70 tahun bersembunyi di balik Amerika. Masa bulan madu telah berakhir. Dia berjalan menuju pintu dan menambahkan, oh, dan tentang Greenland.
Jika Denmark terus menolak, tidak akan ada hal baik yang terjadi. Pintu dibanting hingga tertutup. Keheningan yang mematikan menyelimuti ruangan. Sekitar 20 detik kemudian, seseorang membisikkan kata umpatan. Suara itu seperti sinyal, dan di mana-mana mulai terdengar desahan dan rintihan. Saya melihat keluar jendela. Langit Brussels saat fajar diselimuti awan hitam, seolah-olah menandakan masa depan Eropa. Aliansi 70 tahun telah hancur berkeping-keping dalam 15 menit, tetapi kejutan sebenarnya datang setelah itu. Setelah kelompok Thornton pergi, ruangan menjadi kacau. Bisakah ini terjadi? Perwakilan Polandia memukul meja. Kami berada tepat di sebelah Rusia. Jika pasukan Amerika ditarik, Warsawa akan menjadi lautan api dalam 3 hari. Perwakilan Estonia menggelengkan kepala. 3 hari? Anda terlalu optimis. 3 negara Baltik akan musnah dalam waktu 60 jam, seluruh ruangan riuh. Saya mengangkat tangan, giliran saya untuk presentasi. Izinkan saya untuk presentasi singkat. Ini adalah hasil simulasi dari RAND Corporation. Di layar muncul peta koridor Suwałki, sebidang tanah sempit, panjangnya kurang dari 100 km antara Polandia dan Lituania, diwarnai merah. Ini adalah tumit Achilles NATO. Saya menunjuknya dengan penunjuk laser. Di utara ada Kaliningrad milik Rusia, di selatan ada Belarus, sekutu Rusia. Jika koridor ini terputus, 3 negara Baltik akan terisolasi sepenuhnya. Wajah perwakilan Lituania membeku. Apa hasil simulasinya? Saya ragu-ragu. Saya takut untuk menyebutkan angkanya. Jika unit mekanis Rusia menyerang dengan kekuatan penuh, mereka akan merebut koridor Suwałki dalam waktu 60 jam, kurang dari 3 hari. Ruangan itu sunyi. Ini berarti jika tank Rusia mulai menyerang pada Jumat malam, maka pada Minggu pagi, 3 negara Baltik akan menjadi pulau-pulau yang terisolasi. Perwakilan Spanyol mengangkat tangan. Sebentar, analis Peterson. Itu adalah skenario tanpa pasukan Amerika, kan? Saat ini pasukan Amerika masih ditempatkan di sana. Benar, saat ini. Saya mengangguk. Tetapi kalian baru saja mendengarnya. Dalam 1 tahun lagi, mereka mungkin tidak akan ada lagi di sana. Keheningan menyelimuti. Semua orang memikirkan arti dari hal itu. Saya beralih ke slide berikutnya. Itu menunjukkan situasi militer negara-negara Eropa. Masalah paling serius adalah kemampuan pertahanan diri kita sendiri. Saya mengklik kotak Jerman. Angka-angka muncul. Tentara Jerman, di atas kertas, memiliki 312 tank Leopard. Tetapi berapa banyak dari mereka yang benar-benar dapat beroperasi? Tidak ada yang menjawab. Kurang dari 200 unit. Setengahnya berada di gudang karena kekurangan suku cadang. Wakil Menteri Pertahanan Jerman menundukkan kepala, karena itu adalah kebenaran. Hal yang paling konyol adalah ini. Saya menunjuk ke sebuah gambar dari sebuah artikel berita. Dalam sebuah latihan gabungan NATO tahun lalu, sebuah unit kendaraan lapis baja Jerman harus memasang sapu yang dicat hitam di kendaraan mereka untuk berpura-pura sebagai senapan mesin selama latihan, karena mereka tidak punya senjata. Biasanya orang akan tertawa terbahak-bahak, tetapi tidak ada yang tertawa. Situasi amunisi bahkan lebih buruk. Saya menunjukkan data berikutnya. Cadangan amunisi saat ini dari negara-negara anggota NATO hanya cukup untuk 3 hari hingga maksimal 1 minggu jika perang skala penuh pecah. 1 minggu, perwakilan Italia bertanya lagi. Ya, setelah 1 minggu, kita harus bertarung dengan senjata, tanpa peluru, atau menyerah. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Saya beralih ke slide terakhir. Sebuah grafik tentang ketergantungan militer Eropa pada Amerika. 90% satelit pengintai yang memantau langit Eropa adalah aset militer Amerika. Sistem peringatan dini juga milik Amerika. 70% pesawat angkut strategis juga milik Amerika. Pesawat pengisi bahan bakar di udara juga sama. Saya mengambil napas dalam-dalam. Jujur saja, penarikan pasukan Amerika berarti Eropa akan menjadi buta, tuli, terikat tangan dan kakinya, dan dilemparkan ke tengah medan perang. Perwakilan Prancis menutupi wajahnya dengan telapak tangan. Perwakilan Inggris menatap langit-langit. Saat itu, Hans Müller, Wakil Sekretaris Jenderal NATO, angkat bicara. Analis Peterson, apa kesimpulan Anda? Saya mengambil mikrofon. Kesimpulannya sangat sederhana.
Kita membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk membangun kemampuan pertahanan diri, tetapi pemerintahan Trump hanya memberi kita 1 tahun. Saya mematikan layar dan berbalik. Kita harus menyelesaikan masalah 10 tahun dalam 1 tahun. Ini hampir tidak mungkin. Wakil Sekretaris Jenderal Mueller mengangguk. Jadi apa alternatifnya? Saya terdiam. Jujur saja, tidak ada solusi. Saat itu, sebuah tangan terangkat dari sudut ruangan. Itu adalah Elodie Dubois, penasihat kebijakan pertahanan Uni Eropa. Seorang wanita Prancis berusia sekitar 40 tahun. Seorang analis yang terkenal dengan sikap dingin dan ketajamannya. Bolehkah saya mengusulkan sebuah ide? Semua mata tertuju padanya. Dubois berdiri. Tuan-tuan, kita membutuhkan 3 hal. Dia mengangkat jarinya satu persatu. Pertama, senjata berkinerja tinggi yang kompatibel dengan standar NATO. Kedua, kemampuan pasokan massal untuk menghadapi serangan besar-besaran Rusia. Dan ketiga, kecepatan pengiriman dalam waktu 1 tahun. Banyak kepala mengangguk setuju. Amerika baru saja membelakangi kita. Membangun kembali pabrik-pabrik Jerman dan Prancis akan memakan waktu 5 hingga 7 tahun. Jepang dikesampingkan karena pembatasan ekspor. Dubois berhenti sejenak. Tetapi ada satu negara yang memenuhi ketiga syarat ini. Dia mengganti layar. Sebuah peta dunia muncul dan sebidang tanah berbentuk kepulauan diwarnai merah. Indonesia. Selama 3 detik, ruangan itu hening. Kemudian tawa meledak. Indonesia. Perwakilan Inggris tertawa sinis. Maksud Anda negara di ujung Asia Tenggara itu? Negara yang masih berjuang dengan warisan kolonialisme dan tetangga-tetangganya? Perwakilan Polandia juga menggelengkan kepala. Penasihat Dubois, maaf, tapi apakah Anda tahu apa yang diproduksi Indonesia? Bukankah mereka hanya membuat nasi goreng dan pariwisata Bali saja? Tawa kecil terdengar di seluruh ruangan. Jujur saja, saya juga ragu. Indonesia, di kepala saya muncul gambar batik dan candi-candi kuno. Citra kekuatan pertahanan sama sekali tidak ada. Dubois tidak mengubah ekspresinya sama sekali. Reaksi yang bisa ditebak. Dia menunjuk ke slide baru. Tank tempur utama Harimau Hitam, 90. Salah satu dari 5 tank generasi ketiga teratas di dunia. Mesin 1500 tenaga kuda, meriam laras licin 125 mm, sistem pengisian amunisi otomatis, sistem pertahanan aktif. Perwakilan Inggris melambaikan tangan. Spesifikasi bisa ditulis oleh siapa saja. Pertempuran adalah hal lain. Artileri swagerak petir, 55, Dubois melanjutkan, tidak menghiraukannya. Jarak tembak efektif 40 km, laju tembakan 6 putaran per menit, telah diekspor ke 7 negara, Polandia, Estonia, Norwegia, Finlandia, India, Australia, Mesir. Ekspresi perwakilan Polandia sedikit berubah ketika negaranya disebut. Sistem peluncur roket ganda Nagasakti, 300. Jangkauan dari 80 hingga 290 km, setara dengan sistem HIMARS Amerika. Setara? Wakil Menteri Pertahanan Jerman menyela. Setara dengan senjata Amerika? Anda melebih-lebihkan. Bukankah Indonesia hanya negara perakit dengan teknologi Amerika? Tawa kembali terdengar. Saat itu, sebuah suara terdengar dari belakang ruangan. Senjata Indonesia hanyalah tiruan. Saya berbalik. Mark Sullivan, Wakil Menteri Pertahanan Amerika, berdiri di pintu. Salah satu kolega Trump yang telah pergi sebelumnya. Saya tidak tahu sejak kapan dia kembali. Sullivan mendekat, perlahan berkata, "Saya tahu betul apa yang dibuat Indonesia. Mereka menerima transfer teknologi kami dan hanya menyalinnya. Aslinya sepenuhnya milik Amerika dan Indonesia hanyalah seorang peniru." Dia berdiri di depan Dubois. Penasihat Dubois, Anda terlalu naif. Indonesia adalah negara yang tumbuh di bawah bayang-bayang kami. Mereka tidak pernah bisa melakukan apapun sendiri. Mata Dubois menjadi dingin. Bapak Wakil Menteri Sullivan, lalu bagaimana Anda menjelaskan sebuah negara yang tumbuh di bawah bayang-bayang telah menjadi eksportir senjata terbesar keempat di dunia? Keempat? Sullivan mendengus. Itu hanya permainan angka. Orang membelinya karena murah. Kualitas adalah masalah lain. Dalam hati, saya setuju. Jujur saja, saya pikir dia benar.
Senjata Indonesia peringkat keempat di dunia. Ini pertama kalinya saya mendengarnya. Du Bois menunjuk ke data lain. Kontrak dengan Polandia, 180 tank Harimau Hitam, 90, 212 artileri Swagrak Petir, 155, total nilai kontrak 18 miliar dolar. Perwakilan Polandia berkedip. Ah ya, kami menandatangani kontrak itu. Tanya Makalisa, Andisa, Mamalisa, Sushin, Kustabindabie. Apakah Anda tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan dari penandatanganan kontrak hingga pengiriman pertama? Du Bois bertanya. 1 atau 2 tahun, 3 bulan. Seluruh ruangan hening. 3 bulan? Wakil Menteri Pertahanan Jerman bertanya lagi. Ya, 90 hari setelah penandatanganan kontrak, tank-tank Harimau Hitam, 90 sudah ada di pelabuhan Polandia. Wajah Sullivan sedikit menegang. Pasti hanya keberuntungan. Mungkin mereka punya stok yang sudah jadi. Mengirim 180 tank dalam 3 bulan dari stok, Du Bois membantah. Amerika membutuhkan 3 tahun untuk mengirim tank ke Taiwan. Tank Leopard Jerman membutuhkan 5 tahun. Tapi Indonesia hanya butuh 3 bulan. Keheningan yang panjang. Saya juga sangat terkejut. 3 bulan? Mungkinkah? Tapi Sullivan angkat bicara lagi. Terus kenapa, meskipun mereka memproduksi dengan cepat, memangnya kenapa, jika kualitasnya buruk, itu tidak ada gunanya? Dia melihat sekeliling ruangan. Tuan-tuan, jika berhadapan dengan Rusia, ini adalah perang sungguhan, bukan latihan. Jika senjata Indonesia rusak pada saat itu, siapa yang akan bertanggung jawab? Banyak kepala mengangguk setuju. Kata-kata Sullivan masuk akal. Du Bois bersiap untuk membuka mulut, tetapi Sullivan mengangkat tangan. Dan satu hal lagi, katanya dengan senyum licik. Indonesia adalah negara yang bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari ancaman. Mereka selalu gemetar di hadapan rudal tetangga mereka. Apakah kalian akan mempercayai senjata dari negara seperti itu? Tawa menyebar ke seluruh ruangan. Saya juga tertawa kecil. Jujur saja, saya pikir dia benar. Indonesia tanpa Amerika, bisakah bertahan seminggu? Wajah Du Bois menegang. Pertama kalinya dia menunjukkan emosi. Tidak bisa melindungi diri sendiri, katanya pelan. Jumlah pesawat tempur Angkatan Udara Indonesia 3 kali lipat dari beberapa negara di kawasan. Angkatan Laut mereka 5 kali lipat. Dan dalam 50 tahun terakhir, Indonesia tidak pernah kalah dalam perang. Tidak pernah kalah, bagaimana dengan konfrontasi? Sullivan tersenyum sinis. Waktu itu siapa yang melindungi Indonesia? Sekutu baratnya. Tentara mereka hanya pandai melarikan diri. Saya merasa sedikit tersentak. Kakek saya pernah bertugas di Kalimantan. Saya teringat cerita yang dia ceritakan. Tapi saya tetap diam. Ini bukan waktunya untuk ikut campur. Du Bois menghela napas. Baiklah, bicara kosong tidak bisa meyakinkan lagi. Dia menutup laptopnya. Kalau begitu, lihatlah sendiri. Pertemuan berlanjut selama 4 jam lagi. Kesimpulannya adalah tidak ada pilihan lain. Kami mencoba memesan darurat dari kontraktor pertahanan Amerika. Jawabannya adalah tunggu 3 tahun. Lini produksi sedang kelebihan beban karena pesanan bantuan Ukraina. Kami menghubungi Rheinmetall Jerman. Kami butuh 5 hingga 7 tahun. Kami harus memperluas pabrik. Nexter dari Prancis. Maaf, tidak ada stok. Inggris, Italia, Spanyol, semuanya memberikan jawaban yang sama. Eropa telah mengabaikan industri pertahanannya selama 30 tahun. Pabrik-pabrik telah ditutup, pekerja terampil telah pensiun, dan lini produksi penuh dengan sarang laba-laba. Wakil Sekretaris Jenderal Mueller memukul meja. Jadi, secara realistis, siapa yang bisa mengirim dalam waktu 1 tahun? Du Bois menjawab dengan tenang. Hanya Indonesia. Hening. Mueller mendengus. Benarkah hanya Indonesia? Sungguh situasi yang konyol. Dia berdiri. Atur sendiri. Amerika tidak akan ikut campur lagi. Tapi saya peringatkan kalian. Mueller berjalan ke arah pintu, berkata, jika kalian mengimpor senjata Indonesia secara massal, hubungan kalian dengan Amerika akan terpengaruh. Pikirkan baik-baik. Pintu dibanting hingga tertutup. Itu adalah sebuah ancaman, ancaman yang telanjang. Tapi kami tidak punya pilihan lain. Wakil Sekretaris Jenderal Mueller menghela napas. Untuk saat ini, kirim tim investigasi ke sana.
Untuk memastikan sendiri situasi industri pertahanan Indonesia, dia menatapku. Analis Peterson, Anda pergi. Saya berkedip. Saya? Anda orang Amerika, jadi Anda orang yang tepat. Indonesia pernah menjadi lawan, tetapi sekarang menjadi mitra Amerika, dan Anda berasal dari militer Amerika, jadi akan lebih mudah untuk berbicara. Saya ragu-ragu. Jujur saja, saya tidak mau pergi. Saya merasa itu akan membuang-buang waktu. Bapak Wakil Sekretaris Jenderal, saya juga skeptis terhadap senjata Indonesia. Saya takut saya akan pergi dan kembali dengan kekecewaan. Mueller melambaikan tangan. Justru karena itu Anda harus pergi. Ketika seorang skeptis mengkonfirmasi sesuatu, hasilnya akan lebih objektif. Kata-katanya masuk akal. Dan analis Peterson, Mueller menambahkan, saya tidak berharap apa-apa. Cukup pergi ke sana, konfirmasi dan kembali. Lihat apakah senjata Indonesia benar-benar berharga atau hanya omong kosong. Saya mengangguk. Baiklah, saya akan pergi untuk mengkonfirmasi. Du Bois mendekati saya. Analis Peterson, lihatlah segalanya tanpa prasangka. Indonesia adalah negara yang jauh lebih besar dari yang Anda kira. Saya mengangkat bahu. Kita lihat saja. Saya akan ke sana dan mencari tahu. Jujur saja, saya tidak berharap apa-apa. Saya pikir saya hanya akan kembali dengan kekecewaan. Malam itu, saya naik pesawat dari Brussels ke Jakarta. Penerbangan lebih dari 14 jam. Dari jendela pesawat, benua Eropa menjauh. Saya berpikir di suatu tempat di bawah sana, Putin sedang memantau situasi dan tersenyum. Indonesia? Saya berbisik. Apa yang bisa mereka tunjukkan kepada kita? Jujur saja, saya tidak tahu banyak tentang Indonesia. Nasi goreng, Bali, sejarah perjuangan kemerdekaan, negara yang bangkit dari krisis, menghadapi ancaman dari tetangga, dan cerita kakek saya. Dia adalah seorang veteran. Dia pernah bertugas di Kalimantan selama konfrontasi. Dia kehilangan rekan-rekannya di sana. Alexander, Indonesia adalah negara yang istimewa. Kata-kata kakek saya, ketika saya masih kecil, kembali terngiang. Itu adalah negara di mana kami hampir berperang, tetapi mereka menunjukkan kemanusiaan yang luar biasa. Jangan pernah lupakan betapa pentingnya mereka. Tetapi jujur saja, saya tidak terlalu memperhatikan kata-kata itu. Saya pikir itu adalah cerita lama. Indonesia hari ini, apa yang bisa ditunjukkannya kepada saya? Saya bersandar di kursi dan memejamkan mata. Dalam 14 jam lagi, saya akan mendapatkan jawabannya. Setelah 14 jam penerbangan, saya tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Saat pintu pesawat terbuka, ketegangan aneh menyelimuti saya. Tanah asing, udara asing, bahasa asing. Keluar dari ruang kedatangan, seorang pria memegang papan nama saya sedang menunggu. Anda analis Peterson, bukan? Katanya dalam bahasa Inggris yang fasih. Saya sedikit terkejut. Ya, saya Alexander Peterson. Saya Adi Nugroho, perwira penghubung dari Kementerian Pertahanan Indonesia. Selama Anda di sini, saya akan menjadi pemandu Anda. Dia adalah seorang pria berusia sekitar 30 tahun. Rambutnya dipotong pendek, tubuh tegap, penampilan disiplin khas seorang prajurit. Dia tampak tidak banyak bicara, tetapi tatapannya sangat tajam. Perjalanan pasti melelahkan, silakan masuk ke mobil. Dia berjalan di depan. Begitu keluar dari bandara, saya dikejutkan untuk pertama kalinya. Bersih, sangat bersih. Tidak ada sepotong sampah pun di jalan. Aspalnya berkilau seperti cermin. Pohon-pohon dipangkas rapi, jalan tol modern, seolah-olah datang dari masa depan. Ini adalah area bandara, jadi dirawat secara khusus, kan? Saya bertanya saat masuk ke mobil. Adi Nugroho menatapku melalui kaca spion dan menjawab, "Tidak, Tuan, Indonesia sekarang di mana-mana seperti ini." Dia membuka GPS. Layar menunjukkan 40 menit lagi akan tiba di pusat Jakarta. Hari ini Anda akan beristirahat di hotel. Besok pagi kita akan ke Bandung, tempat jadwal kunjungan ke pabrik PT Pindad. Saya melihat keluar jendela. Jalan tol lengang, di kedua sisinya ada dinding peredam bising. Pembatas jalan tengah ditanami bunga. Jalan tol kalian sangat bagus, dibangun setelah tahun 2000. Setelah tahun 2000, saya berkedip. Banyak jalan tol di Amerika dibangun pada tahun 70 kerapaan, tetapi sekarang penuh dengan retakan dan lubang. Namun, jalan tol Indonesia mulus seperti baru saja diaspal kemarin.
Pasti perawatannya sangat baik. Orang Indonesia tidak tahan dengan hal-hal yang usang. Semuanya harus diperbaiki dengan cepat, diperbarui dengan cepat. Adi berkata dengan tenang. Ketika tiba di pusat Jakarta, kejutannya bahkan lebih besar. Gedung-gedung pencakar langit menjulang ke angkasa, seperti Manhattan di New York, tetapi ada sesuatu yang berbeda, lebih bersih, lebih teratur. Pejalan kaki di jalan sepertinya semua terburu-buru. Mereka berjalan seperti berlari. Begitu lampu lalu lintas berubah menjadi hijau, mereka sudah mulai berjalan dalam waktu kurang dari 1 detik. Mengapa orang Indonesia bergerak begitu cepat? Saya kira moto kalian adalah pelan-pelan. Itu cerita lama, Tuan Peterson. Di Indonesia, kami punya ungkapan cepat-cepat. Sulit diterjemahkan ke bahasa Inggris, tetapi bisa dianggap sebagai ciri khas bangsa. Semuanya harus dilakukan dengan sangat cepat baru kami puas. Cepat-cepat. Ya, makanan keluar cepat, pengiriman cepat, gedung dibangun cepat. Kami tidak tahan dengan keterlambatan. Saya mengangguk. Sepertinya saya sedikit mengerti, tetapi juga sedikit tidak mengerti. Saya check-in di hotel, sebuah hotel bintang 5 di pusat Jakarta. Masuk ke kamar, saya bisa melihat pemandangan Bundaran HI dan Monas. Ketika malam tiba, seluruh kota diterangi seolah-olah seseorang telah menaburkan permata. Gedung-gedung tinggi, jembatan layang di kejauhan, lampu-lampu yang gemerlap. Indah sekali, bisikku sambil melihat keluar. Tapi aku tidak mau mengakuinya. Kupikir ini hanya penampilan luar. Siapa yang tahu apa yang tersembunyi di bawah kulit yang megah ini? Besok akan jelas. Industri pertahanan Indonesia itu nyata atau hanya omong kosong. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya kembali memikirkan kakek saya. Alexander, Indonesia adalah negara yang istimewa. Kakek saya adalah seorang veteran. Dia pernah bertugas di perbatasan Kalimantan. Dalam panas yang menyengat dan hujan hutan yang tiba-tiba, dikelilingi oleh musuh, dia kehilangan rekan-rekannya di sana. Dan dia hidup dengan kenangan itu sepanjang hidupnya. Waktu itu Indonesia sangat miskin. Mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan, tidak punya apa-apa untuk dipakai. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki di jalan. Kata-kata kakek saya kembali terngiang. Tapi Alexander, mata orang-orang di sana tidak mati. Semangat untuk bertahan hidup berkobar di dalam diri mereka. Saya berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Sebuah negara yang pernah hancur berantakan 50 tahun yang lalu, kini telah menjadi seperti ini. Tetapi meskipun begitu, senjata adalah hal lain. Membangun rumah-rumah indah dan jalan-jalan yang bagus tidak menjamin Anda juga memproduksi senjata yang bagus. Besok saya harus memastikannya sendiri. Keesokan harinya, pukul 5 pagi, Adi sudah menunggu saya di lobi hotel. Ke Bandung memakan waktu sekitar 1,5 jam perjalanan mobil. Kita mulai saja. Kami pergi dengan mobil pribadi. Jalanannya mulus seperti sutra. Jalan ini dibuat oleh Indonesia sendiri. Ya, awalnya kami belajar teknologi dari Jerman, tetapi sekarang kami 100% mandiri. Saya melihat keluar jendela, sawah dan perbukitan berlalu dengan cepat. Sepertinya Indonesia pada awalnya selalu menyerap teknologi orang lain, dan kemudian mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Tepat sekali, kami menyebutnya strategi, lompat katak, belajar cepat, mengejar cepat, dan akhirnya melampaui. Adi berkata dengan tenang. 1,5 jam kemudian, kami tiba di Bandung. Di gerbang sebuah kawasan industri, sebuah SUV hitam menunggu kami. Itu mobil dari Direktorat Jenderal Industri Pertahanan. Setelah sekitar 10 menit berkendara, sebuah kompleks pabrik raksasa muncul. Di gerbang utama ada tulisan PT Pindad Persero. Ketika kami turun dari mobil, seorang pria mendekat. Sekitar 50 tahun. Tatapan tajam dan langkah penuh percaya diri. Saya Bambang Wiryawan, direktur yang bertanggung jawab atas ekspor pertahanan. Dia mengulurkan tangannya. Alexander Peterson, analis strategis NATO. Anda pasti lelah datang dari tempat yang begitu jauh. Pak Bambang tersenyum cerah. Silakan masuk, saya akan tunjukkan langsung. 100 kali mendengar tidak sebaik 1 kali melihat, kan? Dia berjalan di depan, dan saya bersama Adi mengikutinya. Begitu masuk ke pabrik, saya tercengang. Sangat besar. Sebuah ruang seluas puluhan lapangan sepak bola, di mana artileri swagerak petir,
155 berjejer. Sudah selesai, sedang dirakit, sedang dicat. Setidaknya beberapa lusin dalam jangkauan pandangan saya. Semua ada di sini? Tidak, ini hanya sebagian. Lini produksi ini memiliki 3 gedung. Lini produksi tank terpisah. Pak Bambang memberi isyarat. Pabrik kami di Bandung beroperasi 24,7 dalam 3 shift, 365 hari setahun, tidak berhenti 1 hari pun. 24 jam, ya pesanan menumpuk. Polandia, Rumania, Australia, Mesir. Mereka sedang antri. Saya berjalan di sepanjang lini produksi. Lengan-lengan robot bergerak dengan presisi, merakit komponen. Percikan las berterbangan, derek mengangkat kubah meriam yang berat, dan manusia. Ratusan teknisi bergerak seperti semut. Setiap gerakan diperhitungkan, tidak ada yang berlebihan. Orang-orang ini sudah bekerja berapa tahun? Rata-rata 15 hingga 20 tahun. Mereka adalah pengrajin terampil. Ada juga banyak kasus di mana anak laki-laki bekerja di posisi yang pernah dipegang ayahnya. Pak Bambang berkata dengan bangga, "Saya dengar di Jerman, para pengrajin terampil perlahan-lahan menghilang. Awalnya kami juga mengalami hal ini, tetapi Indonesia tidak meninggalkan industri. Sebaliknya, kami berinvestasi lebih banyak lagi." Saya berhenti di depan sebuah artileri swagerak petir 155. Bongkahan baja raksasa itu memancarkan aura keagungan. Bolehkah saya menyentuhnya? Tentu saja. Saat tangan saya menyentuhnya, saya merasakan dinginnya logam, kokoh dan dibuat dengan baik. Tidak terlihat satupun bekas lasan. Ini petir 155 yang terkenal itu? Ya, jangkauan 40 kilometer. Laju tembakan 6 putaran per menit. Dilengkapi dengan sistem kendali tembakan otomatis. Kinerja tertinggi di antara artileri swagerak yang ada saat ini. Siapa yang menilainya sebagai yang terbaik? Saya mencoba bersikap skeptis. Pak Bambang tertawa. NATO. Dalam evaluasi standar NATO, petir 155 menerima skor lebih tinggi dari PZ 2000 Jerman dan M109 Amerika. Ini adalah catatan resmi. Saya tidak tahu harus berkata apa. Dan silakan lihat di sini. Pak Bambang membawa saya ke lini lain. Lini produksi tank tempur utama Harimau Hitam, 90. Tank-tank bercat hitam berjejer. Kubah meriam yang megah. Garis-garis tajam di badan tank. Terlihat seperti monster yang siap menyerang. Harimau Hitam, 90. Tank pertama di dunia yang dilengkapi dengan sistem pertahanan aktif generasi baru. Sistem pertahanan aktif itu adalah sistem yang secara otomatis mencegat rudal musuh saat mendekat. Sebuah teknologi yang bahkan Abrams Amerika belum dilengkapi secara luas. Saya berjalan perlahan mengelilingi tank. Apakah ini benar-benar lebih baik dari milik Amerika? Saya akan tunjukkan tabel perbandingan kinerja. Pak Bambang mengeluarkan sebuah tablet. Harimau Hitam 90 versus M1A2 Abrams versus Leopard 2A7. Tenaga mesin, kecepatan maksimum, kemampuan penetrasi lapis baja meriam utama, ketebalan lapis baja, kecepatan pengisian amunisi otomatis. Di sebagian besar kategori, Harimau Hitam 90 setara atau lebih unggul. Bagaimana dengan harganya? Satu Leopard 2A7 berharga sekitar $20 juta. Harimau Hitam 90 berharga $10 juta. Setengahnya, ya, kinerja setara, tetapi harganya hanya setengah. Itulah mengapa mereka antri. Saya menggaruk kepala, ada yang tidak beres. Jika ini benar, mengapa seluruh dunia tidak tahu? Jujur saja, sulit dipercaya. Tentu saja, jika saya di posisi Anda, saya juga tidak akan percaya. Pak Bambang mengangguk. Itulah mengapa kami menunjukkan kepada Anda secara langsung. Angka tidak berbohong. Dia memberi isyarat. Sekarang saya akan tunjukkan kecepatan produksi. Mungkin ini yang paling mengejutkan. Kami dibawa ke ruang rapat. Sebuah video diputar di layar besar. Itu adalah pemandangan di Pelabuhan Gdynia di Polandia. Ini video dari pengiriman ke Polandia tahun lalu. Pak Bambang menekan tombol putar. Sebuah kapal kargo raksasa merapat. Derek mulai bergerak dan mulai membongkar muatan. Tank Harimau Hitam, 90, artileri swagerak petir, 155, peluncur roket ganda naga sakti. Para tentara Polandia bersorak,
bendera Polandia dan Indonesia berkibar berdampingan. Kapan kontrak ditandatangani? Pak Bambang bertanya. Saya tidak tahu. Itu pada musim panas tahun itu, dan video ini diambil pada musim gugur. Saya menghitung dalam hati, 3 bulan, tepatnya 90 hari, dari penandatanganan kontrak hingga pengiriman pertama. Mungkinkah saya berdiri? Tank bukanlah barang yang tersedia di gudang. Mereka diproduksi sesuai pesanan. Bagaimana bisa mengirim puluhan unit dalam 3 bulan? Pak Bambang tersenyum. Itulah gaya Indonesia. Dia menunjuk ke dokumen lain. Itu adalah jadwal proses produksi. Kami menerapkan teknik rekayasa serentak. Desain, pengadaan, produksi, pengujian tidak dilakukan secara berurutan, tetapi secara bersamaan. Bersamaan? Ya. Ketika kontrak ditandatangani, semua departemen mulai beroperasi secara bersamaan dari hari yang sama. Tim pengadaan mencari bahan, tim produksi menyiapkan lini, tim kualitas menyiapkan peralatan pengujian. Tapi ada batasan fisik kan? Ya, ada. Itulah mengapa kami beroperasi 24,7. Dan ada satu hal lagi, Pak Bambang menjadi serius. Karyawan kami menganggap pengiriman tepat waktu sebagai masalah hidup dan mati. Mengingkari janji adalah sebuah aib. Itu bukan hanya kegagalan, itu masalah kehormatan. Saya terdiam sejenak. Bagaimana di Amerika? Pak Bambang bertanya. Bagaimana? Berapa lama untuk mengirim satu tank? Saya menghela napas. Setidaknya 3 tahun. Baru-baru ini, karena masalah Ukraina, tertunda hingga 5 tahun. Bagaimana dengan Jerman? Serupa, 5 hingga 7 tahun. Pak Bambang mengangguk. Itulah mengapa Eropa datang kepada kami. Karena mereka tidak punya pilihan lain. Dia menunjuk ke slide baru. Itu adalah daftar negara yang saat ini mengimpor senjata Indonesia. Bendera negara-negara muncul di peta. Polandia, Norwegia, Finlandia, Estonia, Rumania, Australia, Mesir, India, Filipina, Uni Emirat Arab, Arab Saudi. Saat ini, 11 negara menggunakan senjata Indonesia dan 12 negara lain sedang dalam proses negosiasi. Sebanyak itu, saya menatap peta. Apakah Anda tahu berapa pendapatan ekspor pertahanan Indonesia tahun lalu? Saya tidak tahu. 17 miliar dolar. Naik 50% dari tahun sebelumnya. Dan kami telah menjadi eksportir senjata terbesar keempat di dunia. Keempat, setelah Amerika, Rusia, dan Prancis. Di atas Jerman, saya terduduk di kursi. Mengapa saya tidak tahu ini? Mengapa saya tidak tahu tentang pasar sebesar ini? Analis Peterson, Pak Bambang berkata pelan. Dunia berubah dengan cepat. Indonesia bukan lagi negara di bawah bayang-bayang Amerika. Saya menatap matanya. Kami bisa berjalan sendiri. Kami sudah dan sedang berlari. Saat itu, telepon saya berdering. Melihat ke layar, saya melihat nomor aneh. Mark Sullivan, kolega Trump. Permisi sebentar, saya keluar ruangan untuk berbicara. Peterson, apa yang kamu lakukan di sana? Suara Sullivan dingin. Saya sedang membuat laporan tentang investigasi situasi industri pertahanan Indonesia. Lupakan saja, kembali besok. Kenapa? Saya masih punya jadwal. Batalkan jadwalmu. Tidak perlu melihat apa-apa lagi. Saya mengerutkan kening. Apa alasannya? Apakah saya harus memberitahu alasannya agar kamu mengerti? Suara Sullivan meninggi. NATO sedang mempertimbangkan untuk mengimpor senjata Indonesia kan? Kita harus menghentikannya. Menghentikan? Saya datang ke sini untuk menyelidiki. Keputusan ada di markas besar. Keputusan sudah dibuat. Tidak akan menggunakan senjata Indonesia. Saya terdiam sejenak. Bapak Wakil Menteri Sullivan, atas dasar apa Anda mengatakan itu? Saya baru saja melihat pabrik mereka, mengkonfirmasi kapasitas produksi mereka. Jujur saja, sangat mengesankan. Mengesankan? Sullivan tertawa sinis. Peterson, kamu tidak tahu apa-apa. Pikirkan, jika Indonesia menjadi kuat di pasar pertahanan, siapa yang akan kalah? Saya terdiam. Kontraktor pertahanan Amerika. Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics. Kamu tahu seberapa besar perusahaan-perusahaan ini? Mereka adalah inti dari ekonomi Amerika. Saya tahu, tapi jika Indonesia menguasai pasar Eropa, pendapatan perusahaan kita akan turun. Jika pendapatan turun, harga saham akan turun. Jika harga saham turun,
Para pelobi akan memberontak. Siapa yang akan bertanggung jawab? Saya menghela napas. Jadi Anda ingin menghambat persaingan? Persaingan? Konyol. Ini adalah manajemen sekutu. Indonesia adalah mitra Amerika. Mitra tidak boleh melanggar pasar Amerika. Apakah penjualan senjata Indonesia ke NATO melanggar pasar Amerika? Tentu saja, Sullivan berteriak. Eropa adalah halaman belakang kami. Indonesia tidak diizinkan berbisnis di sana. Saya tercengang. Ini bukan logika, ini adalah keserakahan. Bapak Wakil Menteri Sullivan, saya adalah pegawai NATO, bukan pemerintah Amerika. Apa? Saya bekerja untuk keamanan Eropa, bukan untuk kepentingan kontraktor pertahanan Amerika. Maka, nama Natali, nama Nata, Yari, Foma nama Nata. Keheningan di ujung sana. Peterson, kamu pikir kamu sedang berbicara dengan siapa? Suara Sullivan menjadi sedingin es. Kamu tahu saya telah bekerja 25 tahun di Pentagon, kan? Pikirkan bagaimana 25 tahun itu berlalu. Siapa yang mempromosikanmu? Siapa yang mengirimmu ke NATO? Itu adalah sebuah ancaman. Kembali dan tulis dalam laporanmu bahwa senjata Indonesia tidak memenuhi standar. Itu adalah tugasmu. Dan jika saya tidak melakukannya, Sullivan tertawa kecil. Kamu pasti punya rencana setelah pensiun, kan? Perusahaan konsultan, pelobi pertahanan, semua itu akan lenyap. Saya mengepalkan tangan. Saya mengerti. Saya menutup telepon. Tangan saya gemetar. Saya tidak tahu apakah karena marah atau karena takut. Ketika saya hendak kembali ke ruangan, Adi sedang berdiri di koridor. Anda mendengar semuanya? Tidak, tapi dari raut wajah Anda, saya bisa menebak. Adi berkata dengan tenang, ada tekanan dari pihak Amerika, kan? Saya tidak menjawab. Saya sudah menduga ini. Ketika Indonesia berkembang, wajar jika Amerika mencoba menahannya. Adi melihat keluar jendela. Analis Peterson, Amerika adalah mitra besar kami selama bertahun-tahun. Tetapi jika Amerika berpaling, kami juga harus mencari jalan kami sendiri untuk bertahan hidup. Jalan untuk bertahan hidup? Ya, Indonesia adalah negara yang sering diremehkan. Untuk bertahan di antara negara-negara besar, kami tidak punya pilihan lain selain menjadi kuat dengan cara kami sendiri. Yakar karaman misu, anitra maduna, kantrama, antisu. Adi menatapku. 50 tahun yang lalu, Indonesia adalah negara yang baru bangkit. Tanpa dukungan teman-teman, kami mungkin tidak bisa berdiri teguh. Tapi sekarang semuanya berbeda. Berbeda bagaimana? Sekarang kami juga bisa memberi, tidak hanya menerima. Saya memikirkan kata-kata itu. Analis Peterson, saya tidak tahu apa yang Anda lihat hari ini, tapi saya ingin memberitahu Anda satu hal. Adi berkata dengan serius. Orang Indonesia tidak berbohong. Apa yang tidak bisa kami lakukan, kami akan katakan tidak bisa. Apa yang bisa kami lakukan, kami pasti akan lakukan. Itulah orang Indonesia. Saya mengangguk. Besok kita akan ke lapangan tembak. Lihat secara langsung dan setelah itu Anda akan membuat keputusan. Adi berbalik dan pergi. Saya melihat keluar jendela. Lampu-lampu pabrik PT, Pindad di Bandung, menerangi langit malam. Mereka bilang pabrik beroperasi 24,7. Kata-kata Sullivan bergema di kepala saya. Tulis dalam laporan bahwa senjata Indonesia tidak memenuhi standar. Tetapi apa yang saya lihat hari ini melintas di depan mata saya. Lini produksi beroperasi 24 jam. Tank dikirim dalam 90 hari. 11 negara sedang antri. Apakah itu tidak memenuhi standar? Saya menggelengkan kepala. Masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan. Besok saya harus melihat pengujian dengan mata kepala sendiri. Tetapi satu hal yang pasti, Indonesia yang saya kenal dan Indonesia yang saya lihat hari ini adalah dua negara yang sama sekali berbeda. Keesokan harinya, kami pindah ke lapangan tembak Cibodas. Cuaca mendung, udara dingin, musim hujan di Indonesia lebih menusuk dari yang saya kira. Kondisi pengujian hari ini sangat baik, Pak Bambang berkata. Baik? Cuacanya buruk. Semakin keras kondisinya, semakin baik. Senjata Indonesia menunjukkan kekuatannya dalam kondisi ekstrim. Ketika tiba di lapangan tembak, sudah ada banyak artileri swagerak petir, 155, dan tank harimau hitam, 90.
Selain saya, ada pengamat lain, 3 perwira militer Polandia, 2 pejabat Kementerian Pertahanan Rumania, dan seorang perwira dari Norwegia. Banyak negara datang ke sini ya. Ini adalah pengujian rutin. Negara-negara pengimpor datang untuk memeriksa. Perwira Norwegia mendekati saya. Saya dengar Anda dari NATO. Ya, saya Alexander Peterson. Antalana, Molimasan, Enbitana, Antalana Paisan, Antalana, Andala. Olaf Hansen, Mayor Angkatan Darat Norwegia. Dia mengulurkan tangan untuk berjabat. Apa pendapat Anda tentang senjata Indonesia? Saya menjawab dengan jujur, saya masih mengevaluasi. Pabriknya sangat mengesankan, tapi saya tidak tahu kinerjanya dalam kondisi nyata. Mayor Hansen tertawa. Awalnya saya juga begitu, penuh keraguan. Sekarang saya telah benar-benar berubah pikiran. Lihat saja nanti Anda akan mengerti. Saat itu, pengeras suara mengumumkan. Memulai pengujian pertama. Artileri Swagerak Petir 155, uji kemampuan manuver dalam kondisi hujan badai. Pak Bambang mengeluarkan sebuah tablet. Ini adalah hasil pengujian di Norwegia. Dilakukan pada musim dingin tahun lalu. Layar memutar sebuah video, sebuah area salju putih. Subtitle, tertulis, 32 dala. Sebuah petir, 155 sedang berjalan di atas salju. Ia melaju seperti kilat, mengerem mendadak, memutar kubah meriam dan menembak. Ledakan terdengar, peluru melesat. Pada suhu 32 derajat, semua sistem beroperasi 100%. Tidak ada masalah start, tidak ada kesalahan tembak. Pak Bambang berkata dengan bangga, Anda tahu bagaimana PZH 2000 Jerman beroperasi dalam pengujian yang sama? Satu kehabisan aki, sistem hidroliknya membeku, salah satu dari 3 tidak bisa bergerak. Saya berkedip, dan MEM 109 Amerika juga mengalami masalah adaptasi dengan cuaca dingin. Waktu pemanasan mesin 3 kali lebih lama dari petir, 155. Mayor Hansen menyela. Itulah mengapa Norwegia memutuskan untuk memilih petir, 155. Negara kami memiliki musim dingin selama 6 bulan. Kami membutuhkan senjata yang tahan dingin. Dan mengapa senjata Indonesia begitu tahan dingin? Saya benar-benar penasaran. Pak Bambang menjawab, karena Indonesia memiliki medan yang sangat beragam. Dari panas tropis Khatulistiwa hingga pegunungan bersalju di Papua, senjata Indonesia dirancang sejak awal untuk bertempur dalam kondisi ekstrem. Pengujian kedua dimulai. Tank tempur utama Harimau Hitam 90 menembakkan amunisi tajam. Tank hitam itu melintasi sebuah bukit. Target berada pada jarak 3 km. Ini adalah uji tembak sambil bergerak. Kendaraan bergerak dengan kecepatan 40 km jam dan menembak target pada jarak 3 km. Menembak target pada 3 km sambil bergerak. Saya memperhatikan dengan saksama. Tank itu melaju. Ia melewati medan yang tidak rata. Berakselerasi, tetapi kubah meriamnya tidak bergetar sama sekali. Stabil seolah-olah melayang. Duar, suara meriam terdengar. Target di 3 km meledak. Target terkena. 1 tembakan, 1 target. Tepuk tangan terdengar. Para pejabat Polandia bersorak. Mungkinkah? Saya tidak bisa percaya. Itu adalah sistem kendali tembakan tank Indonesia. Teknologi stabilisasi giroskop yang diterapkan memungkinkan. Meskipun badan kendaraan bergetar, laras meriam tetap membidik target dengan akurat. Pak Bambang menjelaskan. Apakah Abrams Amerika bisa melakukan ini? Saya bertanya langsung. Saat diam serupa. Tetapi saat menembak sambil bergerak, Harimau Hitam 90 lebih unggul. Pengujian ketiga. Demonstrasi sistem pertahanan aktif. Kami akan tunjukkan bagaimana Harimau Hitam 90 bereaksi ketika sebuah rudal anti-tank musuh mendekat. Sebuah drone meluncurkan rudal tiruan ke arah Harimau Hitam 90. Seketika, sesuatu diluncurkan dari samping Harimau Hitam 90. Ia berputar cepat dan meluncur ke arah rudal yang datang. Duar. Sebuah ledakan terjadi di udara. Intersepsi berhasil. Ancaman telah dinetralkan. Mulut saya ternganga. Apa yang baru saja terjadi? Itu adalah sistem pertahanan aktif jaring langit.
Ia secara otomatis mendeteksi rudal yang datang dan meluncurkan proyektil pencegat untuk menghancurkannya. Apakah tank Amerika memiliki sistem ini? Abrams tidak punya, hanya Merkava Israel yang punya, dan Harimau Hitam. 90 adalah yang kedua mengintegrasikannya ke dalam penggunaan tempur. Saya terdiam cukup lama. Setelah pengujian selesai, Mayor Hansen mendekati saya. Bagaimana? Pandangan Anda sudah berubah? Saya menjawab dengan jujur. Saya harus mengakui, ada beberapa hal yang lebih baik dari senjata Amerika. Awalnya saya juga tidak mau mengakui. Norwegia adalah sekutu Amerika, jadi saya pikir kami harus membeli senjata Amerika. Mayor Hansen menggelengkan kepala. Tapi kinerjanya berbeda, dan harganya, dan waktu pengirimannya. Indonesia unggul dalam segala hal. Apa yang mereka pikirkan di markas besar NATO? Jujur saja, suasananya sedang berubah. Ketika Amerika berpaling, kami harus mencari alternatif. Dia menatapku. Analis Peterson, bagaimana Anda akan menulis laporan Anda? Saya terdiam sejenak. Ancaman Sullivan terngiang. Karir saya setelah pensiun akan hancur. Tetapi saya tidak bisa menyangkal apa yang saya lihat hari ini. Saya akan menuliskan kebenarannya. Jawabku. Mayor Hansen tersenyum. Pilihan yang bagus. Malam itu, kembali ke hotel di Jakarta. Saya menyalakan TV. Judul berita di CNN menarik perhatian saya. Rumania menandatangani kontrak pembelian 300 tank Harimau Hitam, 90 dengan Indonesia. Saya menatap layar. Rumania juga. Setelah Polandia, saya mengganti saluran. BBC. Pemerintah Ceko mengimpor artileri Swagerak petir 155 dari Indonesia. Sekutu NATO ketiga. Berita dari Finlandia juga serupa. Kementerian Pertahanan Finlandia memulai negosiasi pembelian tambahan sistem peluncur roket ganda naga sakti dari Indonesia. Saya meletakkan remote control. Efek domino sedang terjadi. Seluruh Eropa sedang menuju ke Indonesia. Saat itu, telepon saya berdering. Itu adalah Wakil Sekretaris Jenderal Hans Muller dari markas besar NATO di Brussels. Peterson, apa yang kamu lihat di sana? Bapak Wakil Sekretaris Jenderal, apakah Anda sudah menonton berita? Saya sudah menontonnya, dan itulah sebabnya saya meneleponmu. Rumania, Ceko, Finlandia, semuanya sedang menuju ke Indonesia. Suara Muller penuh keheranan. Industri pertahanan Indonesia itu nyata. Saya berkata langsung, kapasitas produksi, kualitas, waktu pengiriman, dalam segala hal lebih baik dari Amerika dan Jerman. Harganya setengahnya. Itu adalah kebenaran. Benarkah? Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya juga berpartisipasi dalam pengujian. Tidak dapat disangkal. Saya mendengar desahan melalui telepon. Ada tekanan dari Amerika. Mereka mengatakan jika kami mengimpor senjata Indonesia, akan ada pembalasan. Saya tahu. Saya juga menerima panggilan ancaman dari Wakil Menteri Sullivan. Apa? Dia menyuruh saya menulis dalam laporan bahwa senjata Indonesia tidak memenuhi standar, jika tidak karir saya akan berakhir. Muller terdiam sejenak. Dan apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menuliskan kebenarannya. Saya berkata dengan tegas. Industri pertahanan Indonesia bisa menjadi alternatif bagi NATO. Dalam konteks penarikan Amerika, ini adalah satu-satunya pilihan. Amerika tidak akan tinggal diam. Itu masalah yang harus diselesaikan oleh para politisi. Peran saya adalah melaporkan kebenaran. Muller menghela napas. Baiklah, saya menunggu laporan jujurmu. Telepon ditutup. Saya melihat keluar jendela. Lampu malam Jakarta gemerlap. Saat itu, sebuah berita baru muncul. Darurat, Kementerian Pertahanan Jepang mempertimbangkan impor artileri Swagerak petir 155 dari Indonesia. Saya mengucek mata. Jepang membeli senjata Indonesia. Saya tahu bahwa Jepang dan Indonesia memiliki sejarah yang rumit. Mereka juga pesaing. Namun Jepang sedang mempertimbangkan senjata Indonesia. Saya mengirim pesan ke Adi. Kamu sudah lihat berita tentang Jepang? Jawabannya datang seketika. Ya, saya juga terkejut. Ini pertama kalinya Kementerian Pertahanan Jepang secara terbuka mempertimbangkan senjata Indonesia. Mengapa begitu? Karena Jepang juga tidak punya pilihan lain. Senjata Amerika mahal, waktu pengiriman lama, ancaman dari Tiongkok semakin meningkat. Saya kembali melihat keluar jendela.
Dunia sedang berubah. Ketika Amerika mundur, Indonesia mengisi kekosongan. Eropa dan Asia sedang memandang ke Indonesia, sebuah negara yang bangkit dari krisis 50 tahun yang lalu. Sebuah negara yang bertahan dengan kekuatannya sendiri. Negara itu sekarang menjadi perisai baru dunia barat. Saya membuka laptop. Saatnya menulis laporan. Saya mengetik judul, Laporan Investigasi Situasi Industri Pertahanan Indonesia. Mungkinkah menjadi alternatif bagi Amerika? Jari-jari saya berhenti di keyboard. Kata-kata Sullivan terngiang. Rencana setelah pensiun akan lenyap. Tetapi kata-kata kakek saya juga terngiang. Alexander, Indonesia adalah negara yang istimewa. Itu adalah negara tempat kami hampir berperang, tetapi mereka menunjukkan kemanusiaan yang luar biasa. Saya memejamkan mata. 50 tahun yang lalu, kakek saya mempertaruhkan nyawanya di Kalimantan. Sekarang, Indonesia itu sendiri yang mencoba melindungi Barat. Apakah ini ironi sejarah atau siklus rasa terima kasih? Saya mulai mengetik. Saya akan menuliskan kebenarannya, apapun yang terjadi. Malam itu saya menulis laporan hingga pukul 4 pagi. Tidak ada satu kata pun kebohongan. Ketika saya menyelesaikan laporan, sudah pukul 4 pagi. Saya minum secangkir kopi dan melihat keluar jendela. Jakarta di malam hari sunyi, tetapi masih ada lampu-lampu yang gemerlap. Kota ini sepertinya tidak pernah tidur. Tiba-tiba, saya kembali teringat kakek saya. Saya merogoh saku. Ada sesuatu yang tidak sengaja saya bawa dalam perjalanan dinas ini. Sebuah dompet kulit tua yang dia berikan kepada saya sebelum meninggal. Alexander, ini kakek bawa pulang dari Kalimantan. Simpanlah. Saya belum pernah membuka dompet ini. Saya hanya menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Saya membuka dompet itu. Di dalamnya ada selembar kertas terlipat. Sebuah surat yang sudah menguning. Saya membukanya dengan hati-hati. Ada bahasa Inggris dan beberapa baris tulisan tangan yang cakar ayam. Itu adalah surat dari kakek saya. Januari 1965, perbatasan Kalimantan. Jantungku berdebar. Konfrontasi. Konflik yang menghantui kakek saya sepanjang hidupnya. Saya mulai membaca surat itu. Keluarga tercinta, hari ini ayah masih hidup secara ajaib. Dinginnya hutan Kalimantan tak terbayangkan. Hujan lebat yang tiba-tiba mengubah segalanya menjadi lumpur. Musuh telah mengepung kami. Unit penasihat Amerika kami yang melekat pada pasukan Inggris dikepung dari segala arah. Tidak ada jalan keluar. Now, inala makafia, indi kafakito, entabalisito. Pada tanggal 20 Januari, tim ayah terisolasi sepenuhnya. Amunisi sudah habis. Setengah dari tentara terkena malaria. Ayah juga merasakan tubuhku panas membara. Ayah akan mati di sini. Ayah sudah berdoa. Ayah sudah memikirkan wajah kalian semua. Saat itu, ada suara di kegelapan. Ayah pikir itu musuh dan mengangkat senjataku. Tapi ayah tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhku sudah kehabisan tenaga. Amerika? Sebuah suara asing terdengar. Bukan bahasa Inggris. Cahaya senter menyorotku. Itu adalah tentara Indonesia. Tentara Nasional Indonesia. Mereka telah melewati hujan peluru dan bom untuk menemukan kami. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kami akan membawa kalian pergi. Salah satu dari mereka berbicara bahasa Inggris terbata-bata. Seorang tentara Indonesia muda berlutut di depanku. Dia melepas sarung tangannya dan memakaikannya padaku. Tidak apa-apa. Kau lebih membutuhkannya. Aku mencoba menolak, tapi tentara itu menggelengkan kepala. Kalian datang untuk mengganggu negaraku, tapi sekarang kau adalah tawanan. Kami tidak akan menelantarkanmu. Aku masih ingat mata tentara itu. Mata hitam, bersinar di bawah bulu mata yang basah. Tidak ada ketakutan, hanya tekad. 6 tentara Indonesia telah menggendong 12 anggota timku melewati perbukitan. Mereka telah berjalan selama 3 hari 3 malam. Mereka telah menembus kepungan musuh. 2 dari mereka tidak selamat. Prajurit Slamet Riyadi, prajurit Agus Salim. Mereka tertembak saat melindungi kami. Mereka jatuh di lumpur, darah mengalir. Tentara yang menggendongku menangis. Tapi dia tidak berhenti. Harus pergi,
Temanku mati demi kita, kita harus hidup. Kami selamat. Dari 6 tentara Indonesia, hanya 4 yang selamat. Dari 12 orang Amerika, 9 selamat. Aku tidak akan pernah melupakan nama mereka. Slamet Riyadi, Agus Salim, dan tentara muda yang menggendongku melewati perbukitan. Aku bertanya namanya. Dia tersenyum malu-malu dan menjawab, "Nama saya Cahyo Purnomo. Setelah perang, saya mencoba mencarinya, tetapi tidak berhasil. Saya tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah tiada. Alexander, jika kau membaca surat ini, ingatlah, Indonesia adalah negara yang istimewa. Mereka memikirkan orang lain sebelum diri mereka sendiri. Meskipun mereka gemetar karena demam, mereka masih melepas sarung tangan mereka untuk orang lain. Meskipun peluru berdesing, mereka masih menggendong kami di punggung mereka. Jangan pernah meremehkan negara ini. Jangan pernah melupakan negara ini. Jika ada kesempatan, sampaikan terima kasih ayah kepada mereka. Ayahmu, Samuel Peterson." Air mataku mengalir saat membaca surat itu. Aku tidak menghapusnya. 50 tahun yang lalu, di sebuah negara yang porak-poranda, orang-orang yang tidak punya apa-apa untuk dimakan, tidak punya apa-apa untuk dipakai, mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan tentara Amerika yang asing. Dan 50 tahun kemudian, keturunan mereka dengan senjata yang mereka ciptakan mencoba melindungi dunia barat. Apakah ini kebetulan? Saya melihat keluar jendela, hari mulai terang, matahari Jakarta terbit di antara gedung-gedung. "Kakek," bisikku, "sekarang aku mengerti mengapa Indonesia begitu istimewa." Saya melipat surat itu dengan hati-hati dan meletakkannya di saku dada. Kemudian saya membuka file laporan. Saya menambahkan kalimat terakhir. 50 tahun yang lalu, Indonesia memenangkan hati Amerika. 50 tahun kemudian, Indonesia membalas budi itu. Inilah arti sebenarnya dari sebuah aliansi. Saya menekan tombol kirim. Apapun yang terjadi, saya tidak akan menyesal. Seminggu kemudian, saya kembali ke markas besar NATO di Brussels. Begitu saya tiba, sebuah pertemuan darurat diadakan. Masuk ke ruangan, saya melihat wajah-wajah yang familiar. Wakil Sekretaris Jenderal Hans Muller, Elodie Dubois, dan para perwakilan negara. Tetapi di salah satu sudut ada tamu tak diundang. James Calloway, seorang pejabat dari kantor perwakilan dagang pemerintahan Trump, orang ketiga bersama Thornton dan Sullivan yang telah mengancam saya. Dia menatapku dan tersenyum licik. Analis Peterson, lama tidak bertemu. Saya tidak menjawab dan duduk di tempat saya. Wakil Sekretaris Jenderal Muller memulai pertemuan. Topik hari ini adalah apakah kita harus mengimpor senjata Indonesia atau tidak. Saya anggap kalian semua sudah membaca laporan analis Peterson. Banyak kepala mengangguk setuju. Kesimpulannya adalah analis Peterson merekomendasikan impor senjata Indonesia. Dia menilainya lebih unggul dari senjata Amerika dan Jerman dalam segala hal, kapasitas produksi, kualitas, waktu pengiriman, dan harga. Saat itu, James Calloway mengangkat tangan. "Sebentar, Bapak Wakil Sekretaris Jenderal," dia berdiri. "Apakah laporan ini bisa dipercaya?" Kita tidak tahu apa yang diterima analis Peterson di Indonesia. Mungkin keramahan, mungkin suap. Saya berdiri. "Apa yang baru saja Anda katakan?" Saya mengatakan kebenaran. Semua orang tahu berapa banyak uang yang dihabiskan perusahaan Indonesia untuk lobi. James tersenyum sinis. "Analis Peterson, laporan Anda tidak objektif, terlalu berpihak pada Indonesia." Saya mengertakkan gigi. "Bapak Calloway, saya adalah pegawai NATO, bukan pemerintah Amerika, dan saya tidak menerima suap apapun. Bisakah Anda membuktikannya? Karir saya selama 25 tahun adalah buktinya." Seluruh ruangan riuh. Wakil Sekretaris Jenderal Muller mengangkat tangan. "Bapak Calloway, tolong tahan serangan pribadi yang tidak berdasar." "Tidak berdasar." James mengeluarkan setumpuk dokumen. "Ini adalah laporan tentang masalah kualitas kontraktor pertahanan Indonesia, keterlambatan pengiriman, komponen rusak, dukungan purna jual yang buruk. Apakah kalian masih percaya pada senjata Indonesia?" Dia melemparkan tumpukan dokumen itu ke meja. Saya mengambilnya dan membolak-baliknya. Saya melihat itu adalah laporan anonim tanpa sumber. Apa ini? Tidak ada sumber, tidak ada tanggal, informasi internal. Informasi internal atau berita bohong? Saya meletakkan tumpukan dokumen itu.
Bapak Calloway, katakan dengan jelas. Saya tahu mengapa Anda mencoba menghalangi Indonesia. Apa yang kamu tahu? Karena kontraktor pertahanan Amerika kan? Jika Indonesia menguasai pasar Eropa, pendapatan Lockheed Martin atau Raytheon akan turun. Itulah mengapa Anda melakukan semua sabotase ini. Seluruh ruangan hening, wajah James menegang. Peterson, apa yang kamu katakan? Saya mengatakan kebenaran. Anda tidak peduli dengan keamanan Eropa. Satu-satunya masalah adalah uang. Saya melihat sekeliling ruangan. Tuan-tuan, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri di Indonesia. Pabrik beroperasi 24 jam. Tank dikirim dalam 90 hari. Artileri Swagerak beroperasi 100% dalam kondisi hujan badai. Dan saya juga melihat ini. Saya mengeluarkan surat itu dari saku dada. Saya meletakkan surat tua itu di atas meja. Ini adalah surat yang ditulis kakek saya selama konfrontasi di Kalimantan. Cerita tentang tentara Indonesia yang menyelamatkan penasihat Amerika dalam pertempuran. Saya mengambil napas dalam-dalam. 50 tahun yang lalu, Indonesia adalah negara yang baru merdeka. Mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan, tidak punya apa-apa untuk dipakai. Tetapi mereka memikirkan orang Amerika sebelum diri mereka sendiri. Meskipun mereka gemetar karena demam, mereka masih melepas sarung tangan mereka untuk orang lain. Meskipun peluru berdesing, mereka masih menggendong kami. Seluruh ruangan hening. Keturunan orang-orang itu sekarang mencoba membantu kita. Ketika Amerika berpaling, Indonesia mengulurkan tangan. Saya menatap James, dan Anda ingin menghentikannya? Hanya karena uang? James hendak berbicara, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saat itu, perwakilan Polandia mengangkat tangan. Kami telah mengimpor senjata Indonesia. Tidak ada masalah kualitas. Sebaliknya, mereka telah melampaui harapan kami. Perwakilan Norwegia menyelah. Kami juga. Artileri Swagerak petir 155 beroperasi dengan sempurna, bahkan dalam kondisi paling ekstrem. Perwakilan Estonia berkata, berkat senjata Indonesia, kami dapat menghadapi ancaman dari Rusia. Indonesia telah mengisi kekosongan yang ditinggalkan Amerika. Suara demi suara terdengar. Rumania, Ceko, Finlandia, semuanya mendukung Indonesia. Wajah James memucat. Wakil Sekretaris Jenderal Muller berdiri. Kita akan melakukan pemungutan suara. Siapa yang setuju untuk menandatangani kemitraan pertahanan strategis dengan Indonesia? Tangan-tangan terangkat. 1, 2, 3, 26 dari 27 negara setuju. Disetujui, Miller mengumumkan. NATO akan meresmikan kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Tepuk tangan terdengar. Saya bersandar di kursi. Saya merasa seolah-olah seluruh tubuh saya kelelahan. Saya berhasil. James membereskan dokumennya dan meninggalkan ruangan. Pintu dibanting hingga tertutup. Elodie Dubois mendekati saya. Analis Peterson, sungguh luar biasa. Terima kasih, penasihat Dubois. Cerita tentang surat kakek saya itu nyata. Saya mengangguk. Ya, tidak ada satu kebohongan pun. Dubois tersenyum. Sejarah benar-benar berulang. 50 tahun yang lalu Amerika hampir melawan Indonesia. 50 tahun kemudian Indonesia melindungi kita. Saya melihat keluar jendela. Langit Brussels telah cerah. Ini adalah sebuah aliansi, kataku. Memberikan apa yang telah kamu terima. Mengulurkan tangan saat kesulitan. Itu adalah aliansi yang sesungguhnya. Setelah pertemuan, saya berdiri di alun-alun di depan markas besar NATO. Bendera 27 negara berkibar di embus angin. Dan di ujung barisan bendera itu, sebuah bendera baru akan ditambahkan, bendera merah putih. Indonesia tidak hanya menjadi anggota NATO, tetapi kini telah menjadi mitra strategis. Saya mengeluarkan telepon dan mengirim pesan ke Adi di Indonesia. Berhasil, NATO telah memilih Indonesia. Jawabannya datang seketika. Terima kasih, analis Peterson. Pasti kakek Anda juga akan sangat senang. Saya tersenyum. Kemudian saya menatap langit. Kakek, kau lihat, bisikku. Negara tempat kau bertugas telah tumbuh begitu besar. Sekarang mereka melindungi kita. Angin bertiup seperti sebuah jawaban. Saya menyentuh surat di saku dada saya. Cahyo Purnomo, apakah kau masih hidup? Prajurit Indonesia muda yang menggendong kakek saya melewati perbukitan 50 tahun yang lalu. Jika masih hidup, usianya akan lebih dari 70 tahun. Mungkin dia sudah punya cucu dan cicit.
Mungkin cucunya sekarang sedang membuat tank di pabrik di Bandung, atau sedang bertugas di Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih, kataku. Atas nama kakek saya, terima kasih, dengan tulus. 6 bulan kemudian, tank-tank Harimau Hitam 90 pertama yang diproduksi di Indonesia tiba di pelabuhan Hamburg di Jerman. Saya ada di sana sebagai anggota delegasi NATO. Tank-tank itu diturunkan dari kapal kargo raksasa. Harimau Hitam 90 dengan bendera merah putih yang mencolok. Para tentara Jerman memberi hormat. Para teknisi Indonesia melambaikan tangan. Di bawah langit Eropa, tank-tank Indonesia berdiri dengan gagah. Trump telah meninggalkan Eropa, tetapi Indonesia telah mengisi kekosongan. Kekosongan yang diciptakan Amerika telah diisi oleh Indonesia. Sekarang dunia tahu, perisai sejati dunia bebas tidak hanya di Washington, ia juga ada di Jakarta. Atau mungkin Jakarta adalah perisai yang sesungguhnya. Sebuah negara yang bangkit dari krisis 50 tahun yang lalu, telah menjadi kuat dengan caranya sendiri dan sekarang melindungi dunia. Itulah Indonesia. Saya berdiri di depan sebuah tank Harimau Hitam 90. Saya mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Dinginnya logam. Kakek, kataku berbisik. Sekarang aku mengerti mengapa Indonesia begitu istimewa. Mereka adalah orang-orang yang memberi lebih dari yang mereka terima. Itulah cara hidup mereka. Angin bertiup, bendera merah putih berkibar. Saya memberi hormat militer. Sebuah penghormatan untuk kebaikan hati 50 tahun yang lalu, dan sebuah penghormatan untuk persahabatan 50 tahun kemudian. Tuan dan Nyonya, dunia sedang menghadapi masa yang penuh gejolak. Amerika goyah, Rusia mengancam, Tiongkok bangkit. Tapi jangan takut, karena ada Indonesia. Sebuah negara yang bangkit dari abu 50 tahun yang lalu. Sebuah negara yang tidak pernah berhenti berusaha untuk menjadi kuat. Sebuah negara yang memberi lebih dari yang diterimanya. Negara itu ada di sisi Anda. Perisai baru dunia bebas. Indonesia, bisakah kalian bangga? Kalian harus bangga. Karena dunia membutuhkan Indonesia. Terima kasih telah menonton. Silakan tekan suka, berlangganan, dan nyalakan notifikasi.